Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Ihsan di channel Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar bersama materi-materi ilmu sosial. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan membagikan video ini kepada teman-temanmu supaya mereka tidak tertinggal materi ilmu pengetahuan sosial. Materi kita kali ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat menjelaskan keragaman flora di Indonesia dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan keragaman fauna di Indonesia dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menemukan kondisi keragaman flora dan fauna Indonesia saat ini dengan teliti. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk tiga besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies pada tahun 1999, data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Spesies hewan di Indonesia terdiri atas 1.519 burung, 515 mamalia, 60 reptil, dan 121 kupu-kupu. Keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan karena kondisi iklim dan kondisi fisik wilayahnya yang memungkinkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Indonesia termasuk wilayah yang memiliki curah hujan tinggi sehingga sumber kehidupan berupa air tersedia banyak bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Wilayah Indonesia juga mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun dengan suhu udara sekitar 27 derajat Celcius, tidak terlalu panas ataupun dingin. Dengan kondisi suhu udara sedang seperti itu, tumbuh-tumbuhan dan hewan mendapat sumber energi yang cukup untuk bertahan hidup. Yang akan kita pelajari bersama kali ini adalah: A. Persebaran flora di Indonesia. B. Persebaran fauna di Indonesia. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Indo-Malayan dan 2. Indo-Australian. Kelompok pertama meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok Indo-Malayan ini adalah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kelompok kedua meliputi tumbuhan yang berada kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Indo-Australian ini adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Perbandingan karakteristik flora yang terdapat di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Flora Indonesia Barat. 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa, Pometia pinnata, sedikit. 5. Jenis tumbuhan sagu sedikit. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Flora Indonesia Timur. 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. 5. Banyak terdapat tumbuhan sagu. 6. Tidak terdapat jenis nangka. Berbagai jenis flora di Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Berbagai jenis kerajinan telah dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Sentra penghasil produk kerajinan tersebut telah banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, misalnya di Cirebon dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. B. Persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Fauna bagian barat, 2. Fauna bagian tengah, dan 3. Fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia sehingga yang disebut tipe Asiatis, Asiatic. Fauna bagian timur memiliki ciri yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia yang disebut tipe Australis, Australic.
Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang cirinya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna bagian tengah memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di wilayah lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Berikut ini merupakan contoh fauna yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian wilayahnya. 1. Fauna Indonesia bagian Barat. Fauna Indonesia bagian Barat tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Mamalia yang berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini juga banyak ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, tokek, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui di daerah ini diantaranya adalah burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut dapat ditemui di wilayah ini. Pesut adalah ikan sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam. Dua. Fauna Indonesia bagian tengah peralihan. Fauna Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan, tipe Australasiatik. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut juga wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau kecil yang berada di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu juga terdapat amfibi, reptil, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, buaya, komodo, dan ular. Berbagai jenis burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua nuri. Berikut contoh fauna Indonesia bagian tengah atau wilayah peralihan. 3. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur, tipe Australik, tersebar di wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Fauna pada daerah tersebut berupa mamalia antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, nokbiak, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, oposum layang, dan kelelawar. Di wilayah ini, tidak ditemukan kera. Di samping hewan-hewan mamalia tersebut, terdapat juga reptil seperti buaya, biawak, ular, kadal. Berbagai jenis burung yang ditemui di wilayah ini antara lain burung kasuari, cendrawasih, nuri, raja udang, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada di relatif sedikit. Berikut contoh fauna Indonesia bagian timur. Kita wajib menyukuri keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikannya. Jika tidak, flora dan fauna tersebut tentu akan terancam punah. Bangsa Indonesia sendiri yang akan mengalami banyak kerugian karena flora dan fauna tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing di alam. Di samping itu, manfaat bagi manusia pula yang akan hilang jika flora dan fauna tersebut punah. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar.